Selamat sore pendengar program A1 RRI Bengkulu di mana saja saat ini Anda bisa mendengarkan siaran kami. Tentunya senang sekali untuk hari ini Jumat 2 Desember 2022 kami kembali hadir dalam dialog lintas Bengkulu sore edisi Jaksa Menyapa. Dan sore hari ini kita akan membahas bagaimana perlindungan anak di Indonesia. Di studio kami saat ini sudah hadir dua narasumber. Yang pertama ada Ibu Ristianti Andriani SHMH. Beliau merupakan Kasih Penkum Kejati Bengkulu. Assalamualaikum, selamat sore Ibu. Assalamualaikum, selamat sore Mas. Oke, yang kemudian yang kedua narasumber kami dalam Jaksa Menyapa sore ini ada Ibu Yuli Herawati SHMH. Beliau merupakan Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejati Bengkulu. Selamat sore Ibu. Assalamualaikum. Selamat sore Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam jumpa di acara Jaksa Menyapa sore hari ini. Baik, untuk Anda pendengar di rumah, kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam Jaksa Menyapa sore hari ini. Tentunya bergabung dalam line telepon kami 0736 7321 995 atau melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811 7307 079. Nah, kalau berbicara mengenai perlindungan anak di Indonesia, tentu ada banyak sebab ketika dimunculkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, sebenarnya perlindungan anak ini bertujuan untuk menjamin terpenuhnya hak-hak anak agar dapat bertahan hidup, kemudian tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta tentunya untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas dan juga berakhlak mulia. Nah, kalau kita berbicara masalah kekerasan terhadap anak, saya ke Ibu Risti dulu nih. Yeah. Untuk kekerasan terhadap anak ini bisa dikategorikan ada berapa jenis, Bu? Jadi gini Mas, kita mengenal dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, di mana tentang sistem peradilan pidana anak. Oh ya. Dengan adanya undang-undang ini bertujuan agar peradilan benar-benar menjamin perlindungan terbaik. Ya. Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Jadi mengingat anak itu merupakan penerus generasi muda, penerus bangsa bagi Indonesia. Oleh sebab itu kita dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tersebut sangat menjamin bagi si anak supaya kembali lagi ke masyarakat dengan kondisi kembali posisi semula. Nah, ketika kalau kita berbicara terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, bisa dirincikan dalam keterlibatan hukum apa saja yang bisa diterima oleh anak-anak ini? Apakah termasuk narkotika, kemudian pelaku kekerasan, kemudian termasuk korban tidak kalau untuk yang berhadapan dengan hukum ini? Jadi selama ini kita pada bidang tindak pidana umum kita mendapat data sebelum kesini tadi ada beberapa tindak pidana, ada asusila, cabul, karena pacaran, ada beberapa perkara dari Seluma, Kaur, Kepayang, ada juga di Bengkulu Utara. Jadi bermacam jenis, ada juga narkotika. Kalau anaknya belum berusia ada 18 tahun. Iya, di bawah 18 tahun ya. Iya, itu berarti kategori seperti undang-undang anak-anak yang berkonflik. Kategori anak itu anak yang berusia 12 tahun, anak yang sudah berusia 12 tahun tetapi belum 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana, anak yang menjadi korban tindak pidana. Yang kedua, anak yang belum berumus 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana. Kategori yang ketiga, anak yang berumur 18 tahun yang memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan. Jadi itulah hak-hak dari anak yang disebutkan tadi yang harus kita lindungi hak-haknya sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Jadi kategori-kategori tiga banyak tadi, yang rentan usia. Rentan usia itu antara 12-18, ada yang di bawah 18 dan ada juga yang pas 18 tahun. Jadi ada kualifikasinya yang tentang umur pada saat undang-undang untuk mengacu ke Undang-Undang Perlindungan Anak ini, Undang Nomor 11 Tahun 2012 tersebut. Iya, berarti undang-undang tersebut hanya berbicara mengenai perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum. Iya, tapi semua perkara bisa.
Ya itu tadi ukurannya dengan usia yang saya Usia, ya. sebutkan tadi. Ada narkotika, asal yang tadi usianya biasanya ada bullying, biasanya yang sering terjadi ya Mas ya, kekerasan korban ya. Kalau Iya. kekerasan dalam rumah tangga bisa korban, anak Bisa bisa pelaku korban, ya. korban biasanya. Ya itu kita siap. Ya, termasuk sekarang kasus yang masih bergulir hingga saat ini ya, itu termasuk salah satunya mungkin ya. Iya, Oh, kita mempertimbangkan hal-hal yang tadi saya sebutkan. Itu oke. mungkin merupakan tolak ukur kami lah Iya. selaku penuntut umum. Baik, saya ke Ibu Yuli nih. Kita kan ada lapas khusus anak nih Bu. Ketika anak-anak sudah masuk ke sana, nah bagaimana dari Kejati sendiri untuk melakukan hal-hal yang mungkin disebutkan tadi bahwa ini akan melindungi anak yang berhadapan dengan hukum, sementara mereka sudah masuk dalam lapas anak tersebut. Nah, seperti apa nih Bu? Iya, begini Mas. Anak yang berhadapan dengan hukum ini ya karena ada aturan ya artinya gitu terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak tentunya menghadapi proses hukum ya. Nah, bagaimana proses mekanisme ini? Ini di dalam sistem peradilan anak yang diatur dalam Undang-Undang 11 tahun 2012 ini mengatur acara Iya. acara bagaimana penanganan penyelesaian perkara anak dari proses dari penyelidikan ya sampai kemudian dari tahap pembimbingan serta tahap menjalankan pidana. Nah, terhadap anak yang menghadapi pidana ini sebelum mereka proses dari tahapan penuntutan ini melalui tahapan mereka dititipkan sementara di lembaga pemasyarakatan ya itu sementara di situ ya sebelum melakukan proses kemudian sampai nanti dia diputus nanti di lembaga pemasyarakatan. Itu tujuannya yaitu dalam artian ya anak karena berhadapan dengan hukum ada sanksi yang diperoleh di situ. Jadi ditempatkan di situ lembaga pendidikan yang di mana dalam penempatan pendidikan di lembaga pemasyarakatan itu juga lembaga anak masyarakat anak itu juga di situ mengalami istilahnya pendidikan di situ itu fungsinya di situ. Ya, jadi kalau di anak-anak seusianya mungkin yang di luar dari lapas mungkin menerima pendidikan secara formal, berarti yang untuk di dalam lapas juga menerima pendidikan formal juga, atau seperti apa konsepnya nih Bu? Ya, ada di situ pelatihan juga yang SOP-nya tentunya lembaga pemasyarakatan Ya, LP ya. pihak sana. Ya. Nah, saya kembali ke Ibu Risti nih. Iya. Untuk data sendiri Bu, Ibu tadi disampaikan di awal tadi ada data-data yang sudah disampaikan. Nah, sebenarnya untuk di Provinsi Bengkulu sendiri ada berapa sih jumlah anak-anak kita yang sudah berhadapan dengan hukum ini? Terima kasih Mas, kebetulan untuk tahun 2021 kita sudah tutup tahun ya. Iya, udah rilis dulu ya. Iya, dari Kejaksaan Tinggi Bengkulu ada 2 anak, Kejaksaan Negeri 17, Bengkulu Utara 5, Bengkulu Selatan 4, Rejang Lebong 2, Seluma 2, Kaur 3, Kepayang 2, Muko-Muko Lebong 11, Muko-Muko 2, Benteng nggak ada. Oh iya. Jadi semua kasus dalam tahun 2021 itu 50 perkara. 50 perkara untuk total secara keseluruhan ya? Iya, total secara keseluruhan. Itu anak sebagai pelaku. Anak sebagai pelaku? Ya, kalau anak sebagai korban 49. Oh ya. Jadi berarti salah lapor. Berarti rata-rata anak-anak ini berantem kah? Oh, Nanti gitu ya. adakah pacar-pacaran tiba-tiba orang tuanya melaporkan dengan perbuatan cabul. Kita kan ada data sendiri di Kejaksaan Tinggi. Ini kalkulasi aja Mas. Karena di sini karena korban ada 49, pelaku ada 50, kan seimbang ini. Iya, seimbang ya. Kalau berarti kalau yang nggak ada ini kemungkinan narkoba. Karena narkoba kan nggak ada korban, iya. korbannya Iya, diri iya. sendiri. Karena Oh. usianya belum 18 tahun, tentu dia termasuk kategori pelaku. Iya. Yang lain itu mungkin berantem. Bisa jadi rata-rata sih zaman era sekarang ini karena kecanggihan Teknologi ya. teknologi dan Gadget ya. medsos, kayaknya kekerasan seksual atau pacaran yang terlalu berlebihan, habis putus melapor. Ya. Iya. Rata-rata. Kemungkinan ya Mas, karena Iya, kita dapat datanya ada 50 perkara pelaku, 49 korban di tahun 2020. Ini ada yang menarik juga nih, ketika misalnya tadi diberikan contoh misalnya ketika
ini ada anak-anak pacaran lah seusia SMP misalnya. Kemudian hubungannya tidak harmonis, padahal tidak ada kekerasan di situ. Ketika ada yang melakukan laporan, nah apakah ini tetap diproses? Seperti apa prosesnya, Bu? Ini lucu juga ya. Kalau padahal kan tidak ada bukti fisik, mungkin seperti itu. Gimana ini? Itulah Mas, kadang-kadang kenapa rata-rata bermula dari pacaran itu karena mungkin ketidaktahuan mereka tentang undang-undang itu sendiri. Oh, dianggap bahwa itu kalau tidak ada pelaporan orang tua maka aman. Jadi kadang-kadang dari cerita si anak, orang tua yang melapor. Iya. Rata-rata kasus posisinya seperti itu Mas. Mereka tadinya baik-baik, terus melakukan hubungan seksual. Ditanya nanti tuh Mas, putus, mereka cerita. Orang tua bisa melapor, bisa dipidana, bisa. Bisa ya? Bisa. Itulah kadang-kadang anak-anak ini di usia remaja kami sering tindak pidana bidang Penkum ini selalu memberikan pemasukan kepada siswa-siswi untuk mengerti berapa tindak pidana yang mereka anggap itu biasa akan berhadapanlah dengan hukum anak-anak tersebut. Salah satu yang Mas tanyakan tadi, pacaran sama suka, dia cerita orang tuanya nggak suka, tanpa si korban melapor, bisa dipidana? Jawabannya bisa. Oh, tetap bisa dipidana ya. Visum. Oh, itu ya. Visum, pasti dibawa orang tuanya visum. Dengan misalnya 3 hari dibawa aja, 3 hari aja dibawa orang tua melapor, bisa dipidana. Seperti asal itu. Yang dibawa umur belum mencapai 18 tahun. Iya, dalam masa kategori anak-anak tadi ya, seperti itu. Benar. Nah, yang terbaru saya baca di medsos itu, mungkin informasinya sudah masuk ke Kejati atau belum? Ada anak-anak yang saya lupa usia berapa, sudah hampir 3-4 hari hilang, ternyata ada di Jakarta kalau tidak salah, di Pulau Jawa. Nah, yang seperti ini bagaimana untuk melakukan proses mulai dari penyidikan, kemudian penuntutan dan untuk pidananya seperti apa nih, Bu? Kategori yang ibu yang melakukan ini masih anak-anak ya Mas? Iya, masih anak-anak ya. Jadi biasanya kalau anak di bawah umur apabila sudah ada pelaporan orang tua, itu tim PPA dari Polda Bengkulu ataupun Polres Bengkulu, mereka dengan sigap mengingat masa mereka menyidik singkat. Oh iya. 10 hari. Jadi nggak bisa 30 hari. Kalau anak-anak mereka cepat itu mereka sigap. Posisi di mana, pelaporan di mana, terakhir ketemu sama siapa, mereka langsung action biasanya. Terkadang misalnya ini dibawa oleh pacar, tentu tersangkanya nih pasal yang digunakan nanti pasal 81, 82. Tapi kalau yang bawa diiming-imingi kerja di Jakarta itu untuk kerja, dia perdagangan orang nanti. Oh gitu. Atau membawa kabur anak di bawah umur. Banyak pasalnya dilapis kalau seandainya ini dengan niat untuk dikerjakan di kafe atau dipekerjakan di tempat maksiat. Kita kan nggak tahu, ini kan hilangnya 4 hari. Tergantung kasus posisinya yang ditangani oleh penyidik nanti apa. Baru kita kembangkan dari berkas tersebut hingga diserahkan ke kejaksaan. Berprosesnya seperti itu Mas. Dan anak-anak ini sangat cepat prosesnya. Kita pun 10 hari perpanjangan, tidak boleh lebih. Ya, kalau pelaku anak itu ya. Kalau untuk pelaku anak, maka proses daripada penanganan perkaranya memang ditentukan oleh sistem peradilan anak ya. Untuk proses dari mulai penyidikan aja ini penahanan cuma ada 7 hari, bisa diperpanjang cuma 8 hari. Artinya ada proses di penyidikan itu di cuma 15 hari. Oh, iya. Jadi namun kalau untuk dia anak menjadi korban, ini artinya kita fokus kepada pelaku yang dewasa. Artinya mereka menggunakan acara biasa yang penahanannya ya masih istilahnya banyak waktu seperti itu. 40 hari ya kan penahanan untuk proses pertama, 20 hari, bisa 40 diperpanjang hari lagi oleh jasa penuntut umum. Iya, lebih panjang lah kalau Jadi dewasa. lebih panjang. Kalau pelaku anak ya dia mengacu kepada sistem peradilan anak yang mengatur sudah ada acara-acara tertentu yang memang prosesnya begitu singkat. Kita dikejar oleh cepat dari penyidik, jasa penuntut umum juga ini harus segera ya kan penuntut umum meneliti berkas tahap 2 dan sebagainya. Iya. Oh, berarti kalau untuk proses sampai ke Kejaksaan Tinggi perlu proses yang
harus 1 bulan kayaknya udah putus deh. 1 bulan udah putus ya? Ya, 15 hari proses penyidikan, kemudian Pindah tahap ke kita 10 kedua hari. persidangan aja sudah 10 hari bisa diperpanjang, kemudian 15 hari cuma 30 hari 1 bulan. 1 kurang bulan, lebih. Pak. 1 Setahu bulan. saya Sampai 1 sudah bulan. putusan. Iya. Ya. Jadi kadang sidang itu Jadi cepat. singkat sekali Iya, waktu. karena mengingat jangan sampai anak itu berlama-lama Oh, iya. menghadapi hal itu, dan sidangnya pun beda ya Bu. Ya. Sidangnya pun beda, tidak menggunakan uniform kami. Jadi kayak gini. Sidang kita tidak memakai uniform. Oh, iya, program, iya, iya. Tidak. Beda acaranya karena ini kan kita menghadapi anak-anak ya. Karena secara kalau kita memakai dengan uniformnya lengkap ya kan, ini mengakibatkan ada perasaan yang mungkin menakutkan dan sebagainya, menyemaskan. Jadi sebagai tujuan untuk buat luas acara, walaupun itu proses persidangan hukum pidana, jadi sehingga anak bisa tenang seperti Iya, itu. anggap cerita guru Iya. dan siswa. Hmm. Kita di pengadilan itu biasanya. Iya, dia pun kalau pelakunya anak-anak ya, pelakunya itu dia didampingi. Korbannya didampingin karena dianggap biasanya rata-rata pacaran. Pasti didampingi korban karena pasti ketakutan. Karena yang melapor pasti orang tuanya. Iya. Rata-rata itu pasal 81, 82 tergantung. Iya. Apakah pada Karena saat dari dia proses penyelidikan ini didampingi oleh Bapas. Iya. Ya. Ya. Kalau Bapas ini Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas Menilai. adalah Menilai. unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan tadi kan, kemudian pengawasan dan pendampingan. Jadi didamping tetap anak. Iya. Saya ke Ibu Yuli nih. Tentu kita sebenarnya ingin mencegah untuk hal-hal yang terjadi, tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak-anak. Nah, bagaimana bentuk sosialisasi dari Kejati sendiri mungkin ke SMA ataupun SMP ini seperti apa? Sekolah-sekolah lah seperti itu. Ya, tugas daripada Kejaksaan atau Kejaksaan Agung Republik Indonesia, di mana di daerah Kejaksaan Tinggi Bengkulu, khususnya di bidang intelijen, ini memang ada kegiatan rutin kita yang dibawa kegiatan Kasipenkum. Ini kita ada melaksanakan kegiatan jasa masuk sekolah, kemudian jasa menyapa, kemudian ada penyuluhan hukum dan sebagainya. Nah, Jati Bengkulu. ini kegiatan rutin kita di mana amanat daripada Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia nomor 11 yang terbaru tahun 2021, salah satunya adalah bagaimana bidang intelijen ini berupaya bagaimana untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat adalah melalui tadi, artinya kita bersosialisasi, mengenal hukum ya dari kalangan anak-anak ya kan, masyarakat secara umum seperti itu. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat supaya masyarakat memahami hukum tadi. Tujuannya tadi apa adalah kalau ini seperti anak-anak ya, kita masuk sekolah memberikan penyuluhan hukum terhadap anak-anak adalah bagaimana anak bisa mengenal hukum, satu. Kemudian kedua, bagaimana anak-anak ini tidak terjerat hukum. Salah satunya itulah upaya kita Kejaksaan Tinggi Bengkulu saat ini ya kan, melalui bidang penerangan hukum, giat-giatnya bersosialisasi ya, mengenalkan hukum kepada anak-anak. Kita lebih istilahnya sekarang door to door lah istilahnya kami ya, bagaimana meningkatkan kesadaran ini supaya anak-anak tadi tidak terlibat kasus pidana. Karena kenapa? Harapan kami karena anak-anak ini adalah kan harapan bangsa, penerus perjuangan bangsa. Jadi kita mengharapkan anak ini tidak cacat ya kan, baik secara hukum pidana ya, kemudian mental tidak terlibat, apalagi marak dengan kasus narkoba dan sebagainya. Banyak anak yang berhadapan hukum dengan kasus narkotika, yang mana pengaruh efek besar daripada penggunaan narkotika mempengaruhi fungsi saraf dan sebagainya, sehingga mental anak kan menjadi rusak. Nah, bagaimana anak-anak ini bisa meneruskan perjuangan bangsa ya kan, melanjutkan cita-cita pejuang bangsa, kalau seandainya moralnya rusak. Maka dengan inilah kami Kejaksaan Tinggi Bengkulu melalui bidang intelijen terus bersosialisasi masalah hukum ini dari kalangan anak SMP, kemudian anak SMA ya,
kemudian sekolah-sekolah madrasah juga ini kita terjun ke sana untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mengenalkan hukum masyarakat. Intinya seperti itu. Iya, baik Ibu Yuli dan Ibu Risti, kita jeda dulu ya. Iya. Kita jeda dulu karena sesaat lagi akan dikumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Bengkulu dan kota-kota sewaktu. Untuk Anda pendengar tetap bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu. Nanti di sesi kedua kami kembali mengundang Anda untuk bergabung dalam dialog lintas Bengkulu sore Jaksa Menyapa. Pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal inspirasi dalam dialog lintas Bengkulu sore Jaksa Menyapa. Dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk Anda semuanya. Semoga seluruh amal ibadah yang telah dan akan Anda lakukan nanti semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Kita kembali kepada kedua narasumber kami, ada Ibu Ristianti dan juga Ibu Yuli. Nah, tadi di off air saya sempat bertanya ketika seorang anak ini sudah masuk ke dalam proses hukum seperti itu. Nah, bagaimana pihak keluarga dan dari Kejati sendiri mengawalnya? Ini seperti apa nih? Mungkin ke Ibu Yuli ya? Ya, tadi sudah saya singgung bahwasanya terhadap anak yang berhadapan hukum ini wajib didampingi, ya, dari proses penanganan perkara ini wajib didampingi oleh penasihat hukum. Kemudian wajib didampingi oleh Bapas, ya. Ya, di mana Bapas ini adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan. Nah, jadi ini proses berjalan, ini tidak terlepas ini anak ini didampingi, gitu. Jadi terhadap orang tua proses ini ya berjalan sebagaimana kalau ada harus berhukum ya kan, secara otomatis ya mengikuti proses yang ditentukan oleh pihak penyidik, jaksa penuntut umum sampai proses di peradilan. Iya. Kalau ketika sudah tiba di proses peradilan, dihadirkan didampingi, tetap orang tua didampingi. tetap harus didampingi. Ya, ketika dalam proses persidangan ini seperti apa Ya, tadi, Bu? Jadi dalam proses persidangan anak ini tetap didampingi oleh orang tua dan juga adanya Bapas tadi. Itu ada pendampingan mereka. Iya. Kemudian sistem acaranya pun berbeda dengan acara proses pidana orang dewasa. Tadi sudah disampaikan uniformnya ya. Tidak pakai uniform, tidak memakai toga, ya kan seperti itu. Nah, kalau yang di Bengkulu sendiri, ketika anak-anak yang sudah dalam proses hukum, yang berhadapan dengan hukum ini, tanggapan dari pihak keluarga seperti apa? Ketika dari pihak Kejaksaan Tinggi ikut melakukan pendampingan ini? Kalau kita kan bukan proses pendampingan, ya, pendampingan ya, kita kan bukan. jaksa penuntut umum ini melakukan penuntutan. Ya, pendampingan itu dilakukan oleh lembaga tadi, seperti Bapas, ya kan, atau ada lembaga-lembaga lain yang mendampingi anak seperti dia korban susila atau pelaku susila seperti itu ya. Tapi kalau untuk pelaku ini biasanya didampingi, ya pelaku ini untuk pelaku itu harus didampingi oleh penasihat hukum ya, kemudian adanya Bapas tadi. Iya. Nah, ini mengenai mediasi. Kalau untuk mediasi sendiri di di perkara hukum di anak-anak ini tetap ada, Ibu ya? Ada. Jadi kalau sistem peradilan anak nomor 11 tahun 2012 ini dikenal dengan nama diversi ya. Kalau secara bunyinya, diversi ini adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Ya, ini lebih mendekati kepada keadilan secara restoratif. Artinya di sini pengalihan dari proses penyelesaian pidana tadi dari luar pidana. Nah, di sini di versi ini semua tingkat dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan sampai persidangan ya, ini berhak untuk menawarkan diversi tersebut atau melaksanakan diversi. Ya, ini jadi wajib ya. Diversi ini artinya kita mengajak atau bermusyawarah di sini kita ya, mufakat sampai mufakat dari pelaku, korban, kemudian adanya dilibatkan di situ pembimbing masyarakatan atau penyidik, jika penyidik bagaimana ini perkara
bisa istilahnya mencapai mufakat, artinya bisa si korban memaafkan pelaku anak tadi sehingga perkara ini tidak dilanjutkan di penuntutan atau disidangkan. Itu Iya. tujuannya. Tujuannya seperti itu Ya, ya. jadi tetap ada ditawarkan untuk diversi. Saya ke Ibu Ristianti nih. Biasanya kalau untuk kasus-kasus yang dilakukan diversi ini, kasus apa biasanya, Bu? Kebetulan tadi saya lihat di datanya rata-rata 351 Pak. Itu penganiayaan. Saya tambahkan sedikit tadi diversi ya Mas ya. Nanti kan larinya ke 351. Ya 351 itu ya. Jadi diversi itu sendiri yang khusus mengatur apa itu diversi itu bisa kita lihat sendiri di Undang-Undang Nomor 11 2012 tadi ya. 2012 di pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dan tujuan diversi itu sendiri juga jelas tertuang di pasal 6-nya Mas. Di undang-undang tersebut. Dan tujuan dari diversi tersebut tidak lain keadilan yang restoratif. Jadi berdasarkan musyawarah dan mufakat. Jadi kembali ke istilahnya ke belakang. Jadi adat itu diutamakan pada saat diversi sesuai dengan petunjuk dari Jaksa Agung Republik Indonesia bahwa kejaksaan sekarang itu bersifat humanis kepada masyarakat. Seluas-luasnya kita memberikan hak-hak untuk mendiversi atau untuk bermusyawarah, atau dengan kata lain kita juga punya tempat balai musyawarah yang sekarang dikenal dengan rumah restoratif Ya. yang berada di Pantai Panjang Di Kelurahan Berkas ya? Iya, Ya. bukan Pak, yang di dekat Pantai Ujung. Oh ya. Jadi bagi masyarakat warga Kota Bengkulu yang mendengarkan siaran hari ini, saya kasih Penkum memberitahukan bahwa Kejaksaan Tinggi Bengkulu sekarang mempunyai rumah untuk bermusyawarah, dan kami siap membantu apapun permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Kota Bengkulu. Silakan datang ke Rumah Restoratif Justice, yaitu rumah bermusyawarah. Kadang orang nggak ngerti rumah restoratif itu apa. Jadi rumah bermusyawarah. Jadi untuk bertanya, silakan apapun itu, mau perdata mau pidana, insya Allah kami siap. Iya, baik. Saya masih ingin lebih jauh bertanya tentang diversi ini. Iya. Nah, apakah ada persyaratan khusus untuk pengajuan diversi ini? Ada 5. Ada 5? Iya. Oh iya. Jadi ada 5. Yang pertama, yang paling utama itu tadi mencapai perdamaian antara korban dan pelaku. Kan kalau tidak ada itu tidak ada yang 2, 3, 4, 5 tentunya. Oh iya, iya. Yang kedua, dilakukan di luar proses pengadilan. Peradilannya di luar proses peradilan. Jadi yaitu tadi kata mufakat, selesai di tempat. Itulah kami yang mendiversi di kejaksaan. Oh iya. Dilaporkan ke penyidik. Ini artinya yang nomor 2 ya. Dilaporkan ke penyidik, penyidik kirim SPDP, kita lihat, kita P21 kita damaikan. Kita diversi karena apalagi kalau anaknya umurnya 14 sampai berapa tadi 16 ya? Ya, Ada berapa kategori tadi Mas? Ya, Itu paling utama tentu di sana ada persyaratannya orang tua masing-masing, ditambah dengan tokoh masyarakat. Nama juga musyawarah. Iya. RT RW dilibatkan, kita panggil. Yang ketiga, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan. Jadi diutamakan yang anak ini jangan sampai masuk sel. Kalau bisa. Jadi tetap berproses tapi anak tuh tahanan luar, tahanan rumah. Biasanya begitu, ujung nanti kita diversi kita. Iya, tapi Penyidik biasanya tidak lakukan penahanan. Oh iya. Mengingat anak merupakan harapan masa depan bangsa. Iya. Tetap kita utamakan. Yang keempat, jadi itu tadi mendorong masyarakat untuk berpartisipasi RT RW. Iya. Harus ada syaratnya RT RW tadi. Yang udah saya jelaskan ternyata di poin 4. Saya tahunya ada 5. Yang terakhir, menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak, yaitu kita menasehatin dari pihak kejaksaan. Tentunya orang tua, RT RW sudah mengetahui bagaimana kita maksimal melakukan supaya anak ini masa depannya tidak hancur hanya gara-gara
dinginnya tembok penjara. Iya ya. Kalau bisa diselesaikan secara musyawarah. Jadi ada 5 Mas. Berarti Yang paling utama ada damai itu. Iya, berarti ini lebih utama ke 351 dia ya. Rata-rata ini saya liatin 351. Jadi biasanya berantem, rebutan pacar, rebutan lahan, Iya. kehilangan handphone. Oh. Jadi main tonjol. begini Mas, terhadap anak yang berhadapan hukum ini tidak semuanya perkara itu bisa dideversi. Nah, ya itu baru mau tanyakan. Ya. Kayaknya seperti narkoba tidak bisa kayaknya. Jadi tidak bisa Rehab semuanya ya. dideversi Rehab ya. karena sudah diatur bawahnya itu ancaman pidananya sudah diatur untuk yang bisa diversi. Yang pertama adalah diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun. Oh, itu ya. Kemudian bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Nah, itu yang bisa dilakukan diversi. Ya, misalnya kalau lebih dari itu dia tidak bisa tidak bisa dilakukan lagi ya. diversi. Hari ini berkelahi, besok berkelahi lagi ya. Bisa sudah dihukum kemudian diversi tidak bisa seperti itu. Tidak berulang perbuatan. Jadi tidak berulang perbuatannya. Jadi diatur. Jadi tidak semuanya Tidak semuanya harus otomatis. bisa didiversi ya. Anak yang beradu dengan itu. Nah, kemudian kalau ini kan di versi sudah disampaikan bahwa ada tadi 5 poin. Iya. Ada hal-hal penting yang diupayakan dari pihak keluarga, misalnya sebenarnya ada dari salah satu keluarga mungkin ingin dilakukan mediasi, tetapi salah satu keluarganya tidak bisa, tidak mau, ini harus tetap ke penuntutan, berarti tidak bisa masuk ke apa namanya dari Kejaksaan Tinggi. Oh, itu. Ada proses untuk mediasi lagi nggak? Kalau salah satu tidak mau. Biasanya diutamakan itu perdamaian, berarti kan tidak ada kata damai. Paling ya itu setengah dari tuntutan dewasa, ancaman dari dewasa. Ya, seperti itu ya. Iya, karena kita harus menggali musyawarah itu harus merupakan memang benar-benar dari hati nurani mereka. Dari korban itu udah mengikhlaskan perbuatan dari pelaku sendiri. Berarti kan kalau situ korban kan belum mau Iya. mengikhlaskan suatu perbuatan itu kan yang namanya berataskan hati nurani, tentu dia udah ikhlas apapun itu kondisi yang dia hadapin ketika efek dilakukan oleh si pelaku. Oh ya, ini ada yang sudah ingin bertanya dari Hendra. Ada Hendra, pertanyaannya bagaimana dengan kejadian dalam satu keluarga ada anak sama-sama kandung ya, berkelahi. Ini seperti apa nih? Iya. Dalam satu keluarga terjadi. Iya, kalau ini sih baiknya diselesaikan secara keluargaan. Iya. Ya kalau sudah ya masalah keluarga ini ya bisa saja ya kan melalui proses hukum. Cuma lebih baik diproseskan musyawarah melalui keluarga. Itu lebih baik, lebih bijaksana kan seperti itu. Apalagi ini menyangkut keluarga, dua saudara ya kan. Iya. Apalagi kalau dibawa dihukum, nah tidak prosesnya sudah panjang, secara fisiologis juga anak-anak juga pengaruh, dampaknya juga ke orang tua. Ya tentunya kalau terhadap tindak pidana ini sebenarnya undang-undang sudah mengatur terhadap perbuatan pidana ada sanksi pidana kan seperti itu. Artinya terlepas itu siapakah saudara, ada hubungan saudara dan sebagainya, tentunya ini ada efek pidana gitu seperti itu. Tapi ada penyelesaian di luar proses hukum yang bisa diambil. Tadi adalah apa tadi dengan jalannya musyawarah mufakat, ya kan? Nah, di dalam hukum aja setelah terjadinya hukum aja undang sistem peradilan anak, Iya. ketika di proses hukum aja sudah ada musyawarah mufakat, ya kan? Apalagi ini Dalam kalau satu diambil, keluarga? iya, apalagi Iya. ini kejadian di keluarga, ya kan? Sebelum itu dimasukkan istilahnya di ranah hukum, silakan berhak untuk melakukan musyawarah terhadap kasus apapun, apabila korban menghendaki itu menerima perdamaian, silakan, tidak ada masalah seperti itu. Ya kalau ketika korban tidak menghendaki adanya perdamaian walaupun satu keluarga repot juga Bu ya. Apalagi Sayang sekali perkara-perkara ya. seperti berkelahi kan, remaja dan sebagainya, ya kan itu. Iya. Ya, sangat disayangkan sekali kalau tidak bisa diselesaikan Oke. secara musyawarah mufakat ini. Baik seperti Bu Yuli, kita tahan dulu karena ada penelpon yang bergabung, kita terima. Selamat sore Jaksa Menyapa RR Bengkulu. Halo, selamat sore Pak. Selamat sore, dari siapa di mana Pak? Halo, Ya halo, silakan, dengan siapa di mana Pak? ya, dari Yuda di Arga Makmur. Oh silakan Pak Yuda di Arga Makmur. Tapi suaranya kecil sekali ya yang dari sana ya. Oke, di sini diterima cukup baik Pak Yuda ya.
Iya Pak Yuda. Ya, silakan Pak Yuda. Iya, kita ini kan dari Harga Makmur ya. Jadi ada satu kasus ya di tetangga sebelah kelurahan gitu. Jadi anaknya ini memang nakal gitu. Anaknya nakal, boleh katakan ya belum, kalau ingin dipolisikan belum cukup umur ya kan. Kemudian sudah berantem, mukulin tetangganya, kemudian setelah itu didamaikan. Nah kemudian ada anak tetangga lain yang diganggu oleh anak bapak tersebut gitu. Nah ini bagaimana? Sedangkan kalau kita mau laporkan polisi, bapaknya minta untuk tidak diteruskan ke polisi, tapi kan sudah berulang. Nah kebetulan saya tadi lagi dengar RRI bahas tentang perlindungan anak di Bengkulu ya. Iya. Nah jadi saya berpikir bagaimana kalau saya coba tanyakan aja ke mbak-mbak jaksa, dan kalau bicara tentang ke pengadilan dan sebagainya, masyarakat kita kan masih takut, masih tabu, apalagi udah langsung bicara dengan jaksanya gitu ya. Iya, Nah iya. kira-kira gimana nih mbak, yang perlu kami lakukan atau kami nanti akan kasih masukan ke tetangga Iya, kami itu gitu, Iya, agar ya anaknya juga bisa tetap bisa bersosialisasi dengan tidak melakukan hal-hal yang boleh dikatakan membuat tidak Merugikan nyaman ya, anak-anak tidak lainnya. nyaman anak-anak Ini lain ya. bagaimana kira-kira begitu. Baik. Sedangkan kan kalau kita ketahui setiap anak-anak kan perlu kita lindungi begitu. Begitu Pak. Baik. Mbak. Terima Iya. kasih. Terima kasih untuk Pak Yuda di Arga Makmur nih. Kalau tadi ada pertanyaan dari WhatsApp tadi Pak Hendra, katanya kalau dalam satu keluarga anak ini lingkungan tetangga, ini anaknya bandel sekali nih, udah berapa kali dibilangin tapi tetap ketika ingin dilapor polisi, mungkin karena berpikir ini masih anak-anak, akhirnya tidak dilaporin. Sebenarnya kalau yang kasus seperti ini bisa dilaporin nggak Bu? Pak siapa tadi? Yudi. Pak Yudi. Iya, Pak Yuda. Pak Yuda. Umurnya berapa? Umur anaknya berapa sekarang, Pak? Oh, udah terputus. Ya Tekan- biasanya kalau di lingkungan itu ya paling anak-anak seusia sampai 15 tahun lah Kalau kayaknya. dia SD, masih SMP di bawah mungkin. 12 tahun, itu anak itu harus benar-benar di bawah pengontrol orang tua. Kalau udah di atas itu, apalagi udah mendekat 16-17, jalan aja. Kalau udah berulang kali ya, misalnya udah membahayakan Iya. anak tetangga atau bisa aja jiwa atau aja bisa laporin aja. Kalau kita pasti nanti yang memberi nasihat, kalau orang tua tidak sanggup, kita akan tetap mendiversi seperti tadi Pak. Tetap serahkan juga supaya efek jerah, bukan untuk mempidanakan dia, bukan Pak Yudaya. Kalau masih menyimak, bukan niat kita untuk mempidanakan di muka pengadilan, bukan, tetapi supaya efek jerah bahwa seperti ini. Mungkin orang tuanya udah seperti cerita Pak Yuda, mungkin karena udah tergerak hatinya karena mungkin bandel Iya, banget ya. Iya. Karena untuk hal-hal tersebut umur mungkin jadi pertimbangan juga. Kalau dia 16, 17, saya rasa bagusnya kalau udah dikasih, nanti kami tetap upaya diversi di kaminya. Di polisi, hakim, kami kalau nggak ada sepakat di kami, hakim pun akan mencoba diversi. Ya. Semua pasti akan mendiversi karena anaknya merupakan anak usia sekolah biasanya. 16 kan masih SMA. Iya. Misal apalagi SMP. Nah, Itu kalau anak usianya sudah mungkin udah masuk kategori 15 sampai 17 tahun lah seperti sampai itu. di bawah 18 deh, Mas. Iya. Nah, bagaimana ketika anak-anak ini masih SD, kemudian nakalnya minta ampun juga? Tetap kontrol orang tua. Iya, orang tuanya acuh tak acuh lah misalnya seperti itu. Kadang-kadang mungkin orang tua dari si anak yang diganggunya ini yang marahinnya. Tetap biasanya Mas, anak-anak yang masih di usia SD itu mengarahinya itu masih bisa. Karena seorang orang tua sesusah-susah apa pasti dia menitipkan anak, nggak mungkin dibiarin, namanya SD kan. Iya. Tentu dia ada rasa takut, dikasih pengertian lah oleh ketua RT sana, ibu-ibu yang bisa diminta tolong kalau memang udah kelewatan akalnya, kalau belum berusia 12 tahun. Tapi yang seperti ini mungkin maksud Pak Yuda tadi, kalau kondisinya seperti itu tidak usah dilaporkan ke pihak kepolisian, begini, tidak usah ya. Ya. Tidak ada, tak boleh. Belum ada. Jadi dalam sistem peradilan anak pasal 21 ya ayat 1-nya ini, dalam hal anak ini belum berumur 12 tahun ya,
melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik satu, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk satu katanya seperti ini, menyerahkannya kembali kepada orang tua atau wali jika mampu, ya, untuk mendidik atau mengarahkan anak ini menjadi orang yang lebih baik. Kemudian mengikut sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS, di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial baik di tingkat pusat maupun daerah. Jadi seperti itu. Jadi kalau belum sampai umur 12 tahun Nggak bisa. undang-undang sudah mengatur. Jadi- Artinya dia memang tidak bisa ditingkatkan prosesnya, Dilaporkan mental. Untuk Oh, ketika dilaporkan ke pihak kepolisian, ya. Dibalikin. Oh, Jadi gitu diambil ya. tindakan lah sebagaimana di Ya, pasal tadi disebut. 21 ini. Di Seperti atas itu. ya. Nah, ketika misalnya tadi Pak Yuda mungkin ada kejadian dilaporkan ke pihak kepolisian. Nah, kemudian disampaikan Ibu Rizky tadi Iya. mental. Nah, prosesnya seperti apa nih kalau Seperti- mentalnya? Jadi gini, mental itu dalam arti yang dikasih Yang pasal itu tadi ya? 21 tadi. Oh, iya. Karena aturannya udah Kita jelas. kita nggak mungkin melewati Tidak undang-undang. boleh ditingkatkan prosesnya, Iya. penyidikannya. Memang harus dikembalikan ke Teruskan. orang tua atau balai yang bisa mengatur anak yang betul-betul sudah dipastikan oleh pihak penyidik setelah dilaporkan. Penyidik tidak mungkin berani mengirimkan SPDP atau mulai memverbal karena anak ini belum 12 tahun. Iya. Iya, sama seperti kami. Kalau tidak mendiversi aja kami ada ancaman pidananya loh. Seperti itu juga penyidik. Kalau dia memproses dia kena. Kita di peradilan anak di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini Wajib jadi pasal sifatnya. 7 Undang-Undang Peradilan Pidana Anak ini kita diancam. Oh, iya. Makanya kita semaksimal mungkin memberikan yang terbaik untuk diversi. Hmm. Ya soal kejadiannya memang korban tak mau, kita sudah melaksanakan apa yang menjadi tugas Amanat kita. undang-undang ya, amanat Iya. ya. Iya. Di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tersebut di pasal 7. Iya. Jadi Baik. memang memang spesial banget undang-undang ini untuk anak-anaknya sangat diistimewakan karena Iya. mengingat mereka merupakan masa depan harapan bangsa Iya. kita. Iya. Jadi proses dari sistem peradilan ini mengajak ini kita penegak hukum ini lebih manusiawi. Karena anak-anak, ya kan, anak-anak ini saya katakan tadi bahwasanya mereka masa depannya masih panjang. Jadi secara mental mereka memang kita tidak boleh ya kan membuat ini posisi anak menjadi dengan sudah berhadapan dengan hukum aja anak sudah shock. Apalagi dengan melalui proses-proses Proses hukumnya ya, yang menjalankannya. begitu mengalami penekanan ya kan, kemudian melihat kita dengan pakaian uniform yang lengkap tentunya menjadi Membuat mentalnya ya. down, seperti itu. Jadi makanya dari proses penyidikan kemudian sampai proses persidangan, sistem peradilan anak ini sudah mengatur begitu istilahnya ringan, mudah ya kan, dalam proses untuk penyelesaian perkara anak ini. Dapat ini anak-anak istilahnya berada hukum atau anak nakal ini. Karena dari sisi penahanannya saja tidak semua umur anak ini bisa ditahan, karena Iya. dalam pasal 32 ayat 2 penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 tahun. 14 tahun ya. Iya. Kemudian diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 7 tahun atau lebih. Jadi sudah diatur semuanya begitu. Walaupun sebenarnya kalau namanya anak berada umur tetap saja bunyinya tidak enak ya kan, seperti itu. Tapi di situ ada alternatif untuk menyelesaikan tadi. Anak yang berhadapan hukum dialihkan ke proses di luar hukum. Iya. Nah, Seperti itu. Iya. Iya. Seperti juga perkara untuk yang sekarang kita ada restoratif justice, rohnya itu sebenarnya sama dengan diversi, ya kan? Tapi di restoratif justice ini untuk perkara pelaku dewasa bisa dilakukan dengan ancaman juga sama tadi 7 tahun sebagai tidak melakukan pengulangan. Nah itu, jadi Iya. tetap karena kenapa? Karena Jaksa Agung ini menginginkan Kejaksaan itu kenapa perlu dilakukan diversi, apalagi untuk para anak-anak, karena anak-anak ini penerus perjuangan bangsa, ya kan? Iya. Dia masih panjang, ya kan, cita-citanya mungkin masih bisa dikejar lah seperti itu. Kemudian yang dewasa juga seperti itu. Kenapa perlu dilakukan restoratif justice?
Karena ya salah satunya adalah ya untuk mengurangi ya kan bludaknya itu Iya. tahanan ya kan? Iya. Berapa negara mesti mengeluarkan biaya makan kalau tahanan itu masuk seperti itu. Kemudian juga memberikan pelajaran kepada masyarakat ya kan, orang yang belum melakukan tindak pidana ya untuk artinya seperti itu. Walaupun ini ada restoratif justice ya jangan melakukan tindak pidana lah. Ya seperti itu, paling tidak ini memberikan pelajaran, artinya hukum ini juga ibaratnya ya manusiawi, dalam arti kita memanusiawi orang, tidak semata-mata memberi efek hukum itu dengan memasukkan di penjara. Salah satunya restoratif juga adalah memberikan efek jera juga. Salah satunya, walaupun prosesnya tidak proses di persidangan, Iya. ya kan, nah gitu. Tapi tetap upaya tujuannya adalah untuk memberi efek jera. Iya. Oke, baik. Sayang sekali waktunya tidak terasa, sudah menyisakan hanya beberapa menit lagi, Bu. Mungkin harapannya kepada masyarakat ini, Ibu Yuli. Ya, harapan kami masyarakat yang mendengar siaran pada sore hari ini, khususnya anak-anak, ya semoga bisa memahami, mengerti apa yang disampaikan pada hari ini, dengan harapan ada kesadaran hukum sehingga tidak menjadi anak yang terlibat dalam hukum Iya. seperti itu. Iya. Demikian. Mungkin Ibu Risti mau menambahkan? Sebelumnya saya coba kasih tahu ke adik-adik ataupun pemirsa, kita Penkum mempunyai slogan kenali hukum, jauhi hukuman. Oh, Jadi di sini kami Penkum Kejaksaan Tinggi Bengkulu membuka seluas-luasnya bagi masyarakat Kota Bengkulu untuk hadir atau datang di hari libur pun kita buka di Rumah Restoratif Justice di Pantai Panjang berseberangan dengan rumah makan apa tuh yang pesisir. Oh, ya, Kampung Pesisir ya. Ya, Kampung Pesisir, ke sana sedikit ada itu Rumah Restoratif Justice. Kalian boleh bertanya apapun itu tentang peradilan anak, boleh, karena kami siap membuka. Perdana pidata di sana lengkap Boleh, juga. tentang tanah pun boleh, ada laporan pun, oh tetangga saya main mafia tanah, boleh. Oh ada nyimpan pupuk padi, boleh. Oh ada nyimpan ranting mencurigakan seperti ganja, boleh. Jadi semua bisa dilaporkan ke sana. Boleh, itulah Oke. sekarang kami Kejaksaan Republik Indonesia melalui Kejaksaan Tinggi Bengkulu pengen membuka hati kepada masyarakat, silakan bertanya dan ikutin hari Selasa di Pasar Bengkulu, BIM, dan di Simpang 5 Kejaksaan menjawab Oke. pertanyaan seluruh masyarakat Indonesia. Baik, terima kasih untuk Ibu Ristianti dan juga Ibu Yuli atas kehadirannya di Studio Pro 1 RRI Bengkulu untuk sore hari ini dalam Jaksa Menyapa. Kami yakin apa yang sudah disampaikan tadi memberikan pemahaman tentang bagaimana perkara hukum bagi masyarakat di Bengkulu khususnya. Untuk Anda pendengar, terima kasih yang sudah bergabung. Ada Pak Hendra dan Pak Yuda. Dan kami akhiri untuk dialog Lintas Bengkulu sore hari ini, Jaksa Menyapa. Kita jumpa lagi tentunya di lain waktu dan kesempatan. Selamat sore.